Seorang ibu berusia 23 tahun terpaksa melahirkan di tengah jalan di Dusun Meang, Sekotong, Lombok Barat karena sudah tidak bisa lagi ditandu untuk dibawa ke puskesmas tempat. Ia pun melahirkan anak laki-laki ketika berusaha turun dari perbukitan. Panik dengan kondisi anak yang sudah keluar, para kerabat pun kemudian memanggil dukun beranak untuk membantu sang ibu. Ibu dan anak kemudian dibawa ke klinik bersalin terdekat dengan bantuan warga yang menandu. Bayi lahir prematur dan saat ini tengah ditangani oleh Rumah Sakit Praya Lombok Tengah. Atau seperti apa? Ini kan masih dalam proses perawatan ya. Ya, nanti biasanya rumah sakit nanti begitu dirawat dia akan menghandle. Nanti hasilnya akan diberikan rujuk balik pada puskesmas yang rujuk. Kejadian ibu hamil melahirkan di tengah jalan ini pun viral di media sosial. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di iNews Pagi, bersama saya Brema Natene dan juga rekan saya Yasmin Atandia. Pemirsa, puluhan penagih utang merampas paksa mobil milik seorang selebgram di salah satu apartemen di Jakarta Selatan. Perampasan mobil diiringi kekerasan verbal, itu terjadi di hadapan polisi. Tanpa rasa takut, kawanan penagih hutang yang datang untuk mengambil mobil pribadi milik selebgram Clara Sinta membentak-bentak seorang penegak hukum. Akibat kalah jumlah, mobil pun dibawa para penagih hutang, meski polisi terus memberi arahan untuk menyelesaikan di kantor polisi. Kejadian pada tanggal 8 Februari 2023 lalu ini pun viral dan korban melaporkan kasusnya ke Mapolda Metro Jaya. Korban menjelaskan, saat itu dirinya sempat meminta waktu 1 jam kepada para penagih hutang untuk menunggu kedatangan keluarganya. Namun permintaannya ditolak para pelaku yang tetap merampas mobil pribadi miliknya. Kronologinya, jadi waktu pada tanggal 8 Februari kejadiannya, jadi aku di late post ya, 8 Februari itu pada siang hari, driver saya Pak Sandi, ini Pak Sandi orangnya, ya, dia lagi antar anak saya sekolah. Setelah pulang sekolah, tiba-tiba ada debt collector itu banyak sekitar 30 orang di apartemen. Ini perhitungannya itu menurut dari orang apartemen ya, ada sekitar 30 orang, terus tiba-tiba ada merampas kunci dan lain-lain dari Pak Sandi. Terus tiba-tiba ya aku cek dong suratnya, ini asli atau enggak, karena kan sekarang kan banyak banget modus-modus penipuan ya. Saya cek dulu, emang bener, oh ini memang BPKB saya yang digadai. Dan sebelumnya saya tegaskan sekali lagi, saya tidak pernah merasa menggadaikan apapun. Saya nggak pernah menggadaikan mobil saya, alhamdulillah. Terus saya cek dan saya minta kesediaan waktunya mereka untuk menunggu 1 jam. Nah itu kalau dibentaknya seperti yang terlampir di video ya, itu karena pihak polisinya udah ngarahin kita untuk menyelesaikan di polsek, tapi pihak oknum tersebut itu tidak menyetujui, nggak maunya diselesaikannya di ya langsung ngambil unitnya aja, dan setelah itu unitnya benar-benar tetap diambil paksa tanpa izin. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular piton terpergok sedang bertengger di atas kamar mandi sebuah rumah makan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kejadian ini membuat pengunjung panik dan tim relawan emergency respon pun langsung turun tangan. Berbekal tongkat penjepit, ular piton yang sempat membuat panik para pengunjung rumah makan di Jalan Yosudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini berhasil ditangkap. Ular sepanjang 3 meter ini sempat berusaha melepaskan diri, namun relawan emergency response berhasil memasukkan ular ke dalam karung. Keberadaan ular di kamar mandi diketahui pertama kali oleh pemilik rumah makan. Bapak tadi lagi ngapain? Mau kencing. Terus Melihat ke atas ada ular memanjang, ya sebesar itu. Terus aku langsung lari lagi. Terus minta tolong
menolong tetangga itu. Ular posisi di mana, Pak? Ularnya ya di situ tapi memanjang ke barat. Di kamar mandi, Pak? Di kamar mandi ya di atas itu tadi. Kepalanya di barat. Kenapa nggak ditangkap tadi, Pak? Nggak berani, Pak. Berani, ya? Takut. Ini ya. baru pertama kali masuk ke kafe ini? Sudah sering ya, Pak. Sudah sering ya? Sudah sering. Ini yang keberapa nih, Pak? Sudah 4 kali. 4 kali ya? Masih kecil, yang dulu itu masih kecil. Ini yang paling besar? Ini yang paling besar, Pak, ya? Iya, ini besar. Sementara menurut relawan, ular piton itu masuk ke rumah makan untuk mencari makanan. Rantai makanan, dia mencari makan, mengejar tikus karena sesuai dari keterangan warga di sini, para penjual di sini, di bagian dapur mereka itu sering adanya tikus. Usai dievakuasi, ular piton ini dibawa ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan untuk kembali dilepaskan ke habitatnya di hutan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Tim gabungan penyelamatan rombongan kecelakaan helikopter Kapolda Jambi berhasil menyalurkan bantuan untuk para korban. Kapolda Jambi beserta rombongan menderita patah tulang dan sejumlah luka dan dalam kondisi sadar serta masih bisa berkomunikasi. Di hari kedua pasca kecelakaan helikopter yang mengangkut rombongan Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono, tim Basarnas berhasil melakukan penyaluran bantuan dan masih berupaya melakukan penyelamatan. 6 orang petugas tim evakuasi Kapolda Jambi terdiri 2 personil Bidokes Polda Jambi, 2 personil Brimob Polda Jambi, dan 2 personil Basarnas diturunkan menggunakan helikopter jenis M171 milik swasta. Semua penumpang helikopter jenis Super Bell 3001 yang jatuh di Bukit Desa Tamiyai, Kerinci, Jambi berhasil ditemukan dalam kondisi sadar dan dapat berkomunikasi. Namun para korban menderita luka dan patah tulang. Menurun ya, makanya tim Dokes sekarang memberikan pertolongan kepada rombongan sambil menunggu helikopter supaya bisa masuk. Sambil menunggu helikopter supaya bisa masuk yang sekarang sedang parkir di Merangin karena jarak pandang belum memungkinkan dikarenakan kabut. Upaya evakuasi terpaksa dihentikan akibat cuaca buruk. Pencarian akan dilanjutkan Selasa pagi jika kondisi cuaca memungkinkan. Selain penyelamatan melalui jalur udara, tim penyelamatan juga menerjunkan tim jalur darat yang berada sekitar 3 km dari titik lokasi rombongan Kapolda Jambi. Namun untuk sampai di titik lokasi dibutuhkan jalan kaki selama 7 jam karena area perbukitan. Dalam keterangan pers kemarin pagi di Mabes Polri, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan proses evakuasi dilakukan melalui jalur darat dan juga udara. Polri mengerahkan 350 personil untuk mengevakuasi korban kecelakaan helikopter. Juga perlu saya sampaikan juga, beredar video di teman-teman media. Nah, ini yang jam 6 pagi tadi. Ya, karena komunikasi dari tim darat yang dipimpin oleh Kapolres Kerinci sudah ada di lokasi, menginformasikan kepada teman-teman yang menggunakan tim udara. Tim udara berhasil mendropping bahan makanan, ya minuman, termasuk selimut, serta ada power bank yang dibutuhkan untuk mengkomunikasikan dengan tim yang ada baik di Kerinci maupun yang ada di Jambi. Ya, ini masih proses evakuasi, kami mohon doanya, semoga proses evakuasi yang dilaksanakan jam 10 ini bisa berhasil dengan membawa seluruh ya, korban yang saat ini berada di titik di mana heli tersebut sudah diketemukan. Proses pencarian kecelakaan helikopter rombongan Kapolda Jambi dihentikan sementara. Pencarian dilanjutkan pagi ini setelah cuaca di Gunung Kerinci mendukung. Setter Polda Jambi yang mana pada hari kedua pencarian rombongan Kapolda Jambi yang menjadi korban helikopter yang mendarat darurat di perbukitan di kawasan Kabupaten Kerinci Jambi resmi dihentikan oleh petugas yang mana pencarian akan dilanjutkan pada hari ketiga oleh tim evakuasi yang saat ini telah berada di lokasi kejadian, yang mana nantinya informasi yang kami terima evakuasi Kapolda Jambi dan rombongan akan menggunakan jalur udara, selanjutnya akan diterbangkan ke Jambi. Nah, saat ini informasi yang dapat kami laporkan juga Kapolda Jambi dan rombongan yang menjadi korban kecelakaan helikopter telah mendapatkan perawatan medis awal oleh tim dokter
helikopter kesehatan yang diterjunkan ke lokasi kejadian. Mana nantinya setelah mendapat perawatan sambil menunggu evakuasi, para korban masih tetap menjalani pemeriksaan kesehatan. Demikian yang dapat kami laporkan dari posko. Ya pemirsa, sebelumnya berita kecelakaan helikopter rombongan Kapolda Jambi di Bukit Tamiai, Kabupaten Kerinci diterima pada Minggu siang. Tidak ada korban jiwa, namun 8 orang di dalam helikopter luka-luka, termasuk Kapolda Jambi yang mengalami patah tangan. Helikopter yang ditumpangi rombongan Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono, mendarat darurat di Bukit Tamiai, Kabupaten Kerinci, Jambi pada Minggu siang. Helikopter berisi 8 orang penumpang, yaitu 3 orang kru helikopter dan 3 orang pejabat Polda Jambi bersama 2 ajudannya. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan tersebut, namun penumpang mengalami luka-luka. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono dilaporkan mengalami patah tangan kanan. Sebelumnya Kapolda Jambi berangkat dari kota Jambi sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat dari Bandara Sultan Tanah Jambi menuju kota Sungai Penuh dalam rangka kunjungan kerja. Pada pukul 11 siang, Posko Polda Jambi mendapat laporan dari kru bahwa helikopter yang dinaiki Kapolda Jambi dan rombongan mendarat darurat. Kita sudah mendapatkan informasi karena dari penumpang yang berjumlah 8 orang, terdiri dari Kapolda, Direktur, staf dan 3 kru, semuanya masih dalam kondisi selamat walaupun ada beberapa orang yang terluka dan diantara mereka juga bisa berkomunikasi dengan kita walaupun kadang-kala ada kesulitan, namun di satu sisi kita telah mengetahui titik koordinat di mana helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat. Pendaratan darurat tersebut dilakukan karena helikopter Super Bell 3001 mengalami gangguan akibat cuaca buruk. Kabut juga melanda jalur penerbangan sehingga jarak pandang terbatas. Anak Kapolda Jambi dan istri salah satu korban kecelakaan helikopter yang jatuh di Bukit Tamiai, Kerinci, Jambi mendatangi Posko Crisis Center Polda Jambi. Sementara upaya evakuasi hari kedua korban, helikopter jatuh dihentikan dan dilanjutkan hari ini. Anak Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono mendatangi Posko Crisis Center Polda Jambi di Bandara Sultan Taha, Kota Jambi. Selain kedatangan anak Kapolda Jambi, istri Direktur Pol Airut Polda Jambi Kombes Pol Michelle Mumpunan juga mendatangi posko penyelamatan didampingi sejumlah kerabat. Setelah mendatangi Posko Crisis Center, mereka langsung meninggalkan posko dengan didampingi oleh tim psikolog Polda Jambi. Evakuasi hari kedua dihentikan dan dilanjutkan pada hari ketiga. Tim penyelamat akan bermalam di lokasi korban ditemukan. Pemirsa, Kapolda Jambi mengalami kecelakaan helikopter. Irjen Pol Rusdi Hartono merupakan seorang perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kapolda Jambi sejak 14 Oktober 2022 lalu. Kapolri memastikan seluruh awak helikopter yang mengangkut Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono dan jajarannya selamat. Helikopter tersebut terpaksa mendarat darurat di Kerinci, Jambi karena gangguan cuaca buruk dan berkabut. Irjen Pol Rusdi Hartono merupakan seorang perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kapolda Jambi sejak 14 Oktober 2022. Sebelumnya ia sempat menggantikan Irjen Teddy Minahasa sebagai Kapolda Sumbar, namun jabatan ini hanya diembannya 4 hari saja, mulai dari 10 hingga 14 Oktober. Pria kelahiran 27 April 1969 ini merupakan lulusan Akpol Angkatan 1991. Rusdi seangkatan dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sepanjang karir di kepolisian, beberapa jabatan pernah diembannya, mulai dari Kapolres Garut, Kapolres Cimahi 2009, dan Wadirlantas Polda Riau 2010. Pada 2011, ia ditunjuk jadi Dirlantas Polda Kepri, lalu dimutasi ke Jabar pada 2013 juga sebagai Dirlantas Polda. Mabes Polri menyebut kondisi Kapolda Jambi selamat namun patah tangan.
Informasi lain pemirsa, ledakan petasan di salah satu rumah milik warga di Blitar, Jawa Timur menewaskan 4 orang dan melukai lebih dari 20 orang. Diduga ledakan terjadi akibat pembuatan petasan yang dilakukan sambil merokok. Sejumlah warga yang turut menjadi korban kerusakan rumah akibat ledakan petasan di Blitar, Jawa Timur mengungsi ke rumah kerabat sembari membawa sejumlah barang. Sebanyak 25 rumah warga porak-poranda akibat ledakan petasan. Petugas warga menemukan potongan tubuh akibat ledakan petasan yang terpental hingga 100 meter dari lokasi kejadian. Seluruh korban tewas kini sudah teridentifikasi. Mereka adalah sang pemilik rumah Darman, 65 tahun, beserta kedua anaknya Arifin dan Widodo, serta keponakan bernama Wawa. Diduga di rumah yang menjadi sumber ledakan sedang berlangsung pembuatan petasan sembari merokok. Pasalnya, tim penjinak bahan peledak dan laboratorium forensik Polda Jawa Timur menemukan sisa-sisa puntung rokok di dekat sumber ledakan. Polisi juga menemukan 3 panci bahan peledak. Masih ada sisa sulfurnya itu yang hijau itu sama bubuknya ini sekarang sedang diidentifikasi, tapi nanti memastikan itu kita tentunya menunggu hasil scientific investigasi yang dilakukan oleh tim lapor yang masih bekerja. Kalau jumlahnya bisa diperkirakan dan sisanya ini? Masih dilakukan karena tadi masih banyak yang tertimbun kayu-kayu ya. Selain 4 korban tewas, 23 orang mengalami luka. Salah satu korban luka merupakan bayi berusia 4 bulan. Polisi masih mendalami penyebab bubuk mesiu ini meledak termasuk jumlahnya. Darman dikenal warga sering membuat petasan menjelang Ramadan. Pemirsa, ledakan akibat petasan hingga memakan korban jiwa juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sejumlah korban pun tewas mengenaskan dengan bagian tubuh tak utuh dan membuat bangunan rumah pun hancur. NR, warga desa Padang Jaya, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah ditemukan tewas oleh warga di kolam ikan akibat ledakan petasan. Kejadian bermula saat suara ledakan yang cukup keras bersumber dari rumah korban. Warga yang datang menemukan korban berusia 23 tahun ini dalam kondisi meninggal dunia terpental ke dalam kolam ikan sejauh 7 meter dari rumah korban. Korban tewas mengenaskan dengan beberapa bagian tubuh tak utuh diduga terkena ledakan saat membuat petasan. Ledakan petasan yang cukup kuat juga membuat rumah korban hancur pada bagian belakang. Dinding, tembok, dan atap bangunan rata dengan tanah. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan puluhan gulungan petasan berukuran besar. Ledakan juga terjadi di salah satu rumah di Desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Sabtu siang. Akibat ledakan ini, kondisi rumah hancur dan seorang penghuni rumah tewas di dalam kamar. Beberapa bagian tubuh korban bernama Saiful Kulub, 16 tahun itu, hancur akibat ledakan. Dari hasil olah TKP, polisi temukan sejumlah serpihan kertas berkas mercon dan serbuk mercon yang berhamburan di lantai dalam rumah. Ketua RT setempat mengatakan sempat terdengar ledakan sebanyak 3 kali dari rumah korban. Saat warga mendatangi lokasi, rumah korban sudah hancur dan korban sudah tewas di lokasi. Sedangkan sang nenek yang tinggal bersama korban kondisinya syok berat. Ledakan akibat petasan juga menghancurkan rumah di Desa Ngelandung, Kecamatan Geger, Madiun, Jawa Timur. 2 ruangan di bagian tengah mengalami kerusakan parah. Tembok kamar roboh dan atap rumah hancur berkeping-keping. Peristiwa ledakan mengakibatkan 1 orang penghuni mengalami luka berat pada bagian kaki dan tangannya dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Sudono Madiun. Dari hasil pemeriksaan, Amza Tri Ardiansyah, 21 tahun, menyimpan bubuk petasan di kamarnya. Bubuk petasan seberat 1 kg itu ditempatkan dalam sebuah kotak dan disimpan dalam lemari. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, kedekatan Sandiaga Uno dengan Partai Persatuan Pembangunan P3 ini semakin terlihat jelas. Ya, terbaru Sandiaga yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini hadir sebagai narasumber dalam bimbingan teknis anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota fraksi P3. Presiden, calon presiden.
Menparekraf Sandiaga Uno mendapat sambutan meriah para kader P3 dalam bimbingan teknis anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota dari fraksi P3. Kehadiran Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini sebagai pembicara dalam BIMTEK menjadi sinyal semakin kuatnya Sandiaga menjadi calon presiden yang diusung P3. Saya tentunya sangat menyadari apa yang disampaikan oleh para kader dan saya memohon pada para kader untuk bersabar karena tentunya kejelasan itu akan ditentukan oleh para pimpinan dan juga kita harapkan dalam beberapa bulan ke depan sesuai dengan kontestasi demokrasi yang sudah semakin mendekati ke tahap-tahap pemilihan. Februari ini akan semakin jelas keputusan-keputusan yang nanti akan diambil dan tentunya saya siap. Workshop dan bimbingan teknis ini menjadi rangkaian peringatan Harlah ke-50 Partai Persatuan Pembangunan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kedekatan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali menjadi indikator kembali naiknya elektabilitas calon presiden 2024 Prabowo Subianto. Iya, hasil survei Lembaga Survei Polling Indonesia atau SPIN menunjukkan elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra itu di angka 33%. Prabowo Subianto menjadi pilihan warga negara Indonesia dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra ini terus naik dan berada jauh di atas capres lain. Hasil survei Lembaga Survei and Polling Indonesia atau SPIN menunjukkan elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra itu di angka 33%. Kedekatan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Pertahanan ini menjadi salah satu indikator naiknya elektabilitas Prabowo Subianto. Bubarnya GP Mania dan kunjungan kerja Prabowo ke sejumlah daerah juga memberikan pengaruh cukup besar terhadap penilaian publik. Hasil survei juga menunjukkan adanya migrasi besar pemilih Jokowi pada pemilu 2019 lalu kepada Prabowo Subianto. Hal ini diperkuat dengan jatuhnya pilihan relawan Joman kepada Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.